Nama saya Terus Kule, mahasiswa Universitas Negeri Malang, angkatan 3 2023. Akan melaksanakan ujian kinerja di PTD SBM 271019 Maret. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Pak. Sama juga seperti Bapak, kabar juga bagus, baik, siap kita semua. Itu semua berkat Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan, marilah kita dulu berdoa kepada Tuhan, biar kita ditolong oleh Tuhan. Nah, kemudian ngecek radio. Kabar Bapak juga bagus, sehat. Nah, saya mau ngecek kehadiran kalian, apakah hadir semua atau ada juga yang tidak hadir. Sudah lihat kiri kanan kalian, apakah hadir semua? Hadir? Hadir. Oke, bagus. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita dulu berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong kita, menyertai kita, dan memberi kita kesehatan, kekuatan, dan kepintaran. Kami mau anak kami si Indra maju ke depan untuk memimpin kita dalam Tuhan kami mau belajar mengenal kami, mengenal kami dan mengenal kami tentang agar kami dapat menjawab persoalan oleh Bapak kami. Tuhan hanya dalam yang seperti ini kami panjat dengan nama Tuhan Yesus. Amin. baik, terima kasih. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari dulu kita menyanyikan lagu nasional. Tanda kecintaan kita kepada nusa dan bangsa Indonesia. Ya. Berdiri dulu. Ya, kita menyanyikan lagu pada minggu. Doa
Yang kita tadi adalah kita berjanji pada negeri. Siapa negeri kita, Indonesia. Nah, itulah janji kita. Kita mengabdi untuk negara Indonesia. Maka jangan main-main. Indonesia adalah negara kita. Kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh melenceng daripada Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tuaku, yaitu mengenai pengolahan kayu. Nah, mereka menggunakan apa di situ? Yaitu alat-alat gerak seperti kaki, seperti tangan. Nah, itu yang kita pelajari nanti, yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 2, itu yang kita gunakan. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pekerjaan orang kaki. Mereka mengolah kayu. Apa yang mereka gunakan adalah organ gerak hewan. Seperti manusia, apa alat gerak mereka? Nah, itu alat gerak pada manusia. Kalau tidak ada tangan, kalau tidak ada kaki, maka kita tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan. Apakah bisa berjalan kalau tidak ada kaki? Tidak. Apakah bisa bekerja kalau tidak ada kaki? Tidak. Nah, itulah sebabnya ya kita pelajari sekarang alat gerak pada manusia dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca secara bersama-sama. Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar cerita, peserta didik mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara utuh. Kedua, dengan menceritakan semua gambar, peserta didik mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara lengkap. 3. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsi secara lengkap. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian nomor 4, air. Nah, bagaimana? Semangat? Semangat. Saya mau tanya, apa saja hewan yang hidup di udara? Burung, kupu-kupu, terus capung, terus apalagi? Ular, kunang-kunang, kopi. Semangat. Apa yang bisa terbang? Habis. Nyamuk. Bagus. Oke, lalat ada sekali. Nah, lebah. Mereka menggunakan sayap untuk terbang. Nah, kemudian kalau yang hidup di darat, kemudian yang perbedaannya lagi, kelinci tidak bisa terbang. Bagaimana dengan ayam? Tapi tidak. Iya, dia punya sayap untuk terbang. Kemudian kalau kelinci beranak, dia melahirkan. Sedangkan ayam bagaimana? Ayam
Telur, kelinci melahirkan. Itulah perbedaan daripada kelinci dengan ayam. Ya bagus, pintar-pintar anak-anak semua. Kemudian inilah gambar kelinci di atas. Dikasih jika ya. Nah kemudian cerita gambar amati dan pahami cerita gambar dari Beto. Mari nanti kita baca bersama. Gimana? Saya mau tunjuk satu-satu ya. Ya bisa membacakan? Pintar-pintar kan? Oke, saya mau si Grace baca ini dulu. Oke, bagus. Tepuk tangan. Yaitu Pak Rudi mengajak anak-anak untuk melihat gambar dari kelinci. Sofi. Edo memberi makan kelinci. Kelinci sangat suka makan kelinci. Semua kelinci mendekat pada Edo. Oke, bagus. Edo memberi makan kelinci. Apa makan kelinci? Wortel. Bagus. Sudah pernah lihat wortel? Sudah. Apa warna wortel? Orange. Nah, itulah makanan kelinci. Beda dengan makanan ayam. Dia makan nasi dan sebagainya. 3. Saya mewakili dari perempuan. Si Mentari. Edo senang sekali. Edo tertawa ketika melihat tingkah lucu kelinci pada kelinci milik Pak Rudi. Oke, sekarang Edo senang sekali. Tertawa gembira melihat tingkah lucu kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, kemudian Pak, saya mau si ini Indra. Semakin lama dia mati, tinggal di kelinci semakin merasa. Edo pun ikut berlarian. Ini adalah gambar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan. Ini bertujuannya yang pertama membuat gambar ilustrasi, yaitu sebelum kamu bergambar susun terlebih dahulu bacaan teks tema gambar adalah hewan kesayanganku. Itulah soal pertama. Yang kedua, ceritakan rangkaian gambar ilustrasi yaitu sesuai pemahaman. Kemudian nomor 3, mengamati gambar, yaitu mengidentifikasi gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Ya, itu soal nomor 3. Dan nomor 4, membaca teks grafika di air. Di buku halaman 12, tentukan ide pokok setiap paragraf. Itulah tugas kita. Silakan kerjakan nomor 1 dulu. Kita kasih waktu selama 5 menit. Kerjakan nomor 1.
tetap boleh makan juga juga lagi. Aktivis. Orang itu sih. Kalau Oke, bagus. Sekarang soal kedua, kerjakan. Sekarang melompat. Gimana sudah? Oke, bagus. Sekarang marilah kita menampilkan kegiatan kelas hasil diskusi kelompok kita masing-masing. Untuk kelompok satu adalah kelompok satu. Silakan.
diberi waktu kelompok yang lain perhatikan. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami kelompok 1 yang dibacakan oleh guru kami dari kelas 1. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi sebelum kamu membuat gambar. Simak terlebih dahulu bacaan teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayangan. Teks, hewan kesayangan. Saya mempunyai seekor hewan kesayangan yaitu ikan. Ikanku berwarna kuning. Setiap hari ikanku akan bermakan. 2. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai dengan 3 ekor kelinci. 2 ekor kelinci berwarna gelap. 1. Ekor kelinci sedang makan apel. Gambar kelinci yang sedang melompat. 3. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi organ gerak hewan serta fungsinya secara nama hewan. Kelinci. Alat gerak yang dimiliki oleh kelinci yaitu kaki belakang. 2. Ikan. Ikan mempunyai alat gerak di sirip. Kata mempunyai alat gerak yaitu kaki mempunyai selaput dan kaki belakang yang kuat. Ular memiliki alat gerak yaitu tulang belakang dan tulang rusuk. Juga burung mempunyai alat gerak sayap. Mereka semua mempunyai fungsi bergerak. Kelinci mempunyai fungsi yaitu untuk bergerak. Ikan mempunyai fungsi untuk berenang. Kata mempunyai fungsi untuk berenang dan melompat. Ular mempunyai fungsi untuk bergerak dan meliuk. Burung mempunyai fungsi untuk terbang. Setelah membaca teks gerak ikan di air, di buku halaman 16, tentukan ide pokok setiap gerak. Pada 1, contohnya adalah ikan memiliki skala gerak yang unik. Pada 2, salah bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk bola. Nomor 3, ikan memiliki gelembung renang di dalam tubuhnya yang berkurang untuk mengajak gerak naik itu. Oke, baik, itulah hasil kelompok diskusi kelompok 1. Baik, tepuk tangan. Silakan bergerak. Terima kasih. Sekarang kelompok berapa? 2. Maju ke depan. Semangat, semangat, semangat. Teman-teman, inilah hasil. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami yang menunjukkan bagaimana kami terus berkesempatan. Pada saat ini dilakukan administrasi. Sebelum kami membuat gambar, kita tidak membaca.
Bagus, terima kasih. Oke, kita silakan duduk. Sekarang penampilan terakhir. Penampilan terakhir pasti bagus. Silakan maju ke depan kelompok 3. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Teks, hewan kesayanganku. Saya mempunyai seekor hewan kesayangan yang hidupku. Gigiku berwarna putih, cabut mengatur, terang naik dan turun. Oke, baik. Itu hasil diskusi kelompok 3. Silakan maju ke belakang. Tepuk tangan. Oke, baik. Itulah hasil daripada diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya bagus-bagus. Ya. Ya, semuanya bagus-bagus. Yang paling bagus membaca adalah kelompok 3. Kita kemudian kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang marilah kita perhatikan apa itu organ alat gerak. Ya, marilah kita membaca secara bersama-sama. Saya mau kelompok 1 yang membaca. 1, 2, 3. 1. Kelinci. Fungsi utama kaki sayap kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depan. Oke, baik. Baru kita ketahui bersama. Berarti kelinci ini bukan berjalan. Kan seperti begini. Iya ya. Kelinci bukan berjalan, tapi melompat. Ya, itulah kelinci. Bukan berjalan, tapi melompat. Sekarang apa gambar apa ini? Ikannya besar. Kalau tidak salah ini ikan mas. Dibacakan oleh kelompok 2. Silakan. 1, 2, 3 besarkan suara. Ulang. 1, 2, 3. Ototnya. Itu tulang belakang. Ini tulang belakang. Ini tulang belakang. Kita punya tulang belakang. Itu dari atas sini sampai ke bawah itu adalah tulang belakang. Itu yang digunakan untuk berjalan. Terus oke, sekarang adalah untuk setelah kita mempelajari semua apa yang gerak pada hewan dan manusia, kita rangkum semua apa saja isi daripada pembelajaran kita hari ini. Ya, ini di atas. Mari kita baca bersama. Rangkum 1, 2, 3.
Nah, sekarang jangan lupa kerjakan tugas di halaman 19. Itu tugas mandiri loh ya. Pekerjaan satu-satu loh. Tidak lupa nanti. Betul. Kerjakan di rumah. Betul Mbak? Bagus. Nah itu ya Bapak. Nah sekarang marilah kita menyanyikan lagu nasional itu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila 3 iya. Baik, terima kasih. Nah, duduk. Nah, untuk pelajaran minggu depan, ya ingat dibaca mengenai ekosistem mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungan. Jadi ini nanti baca-baca nanti mengenai ekosistem, yaitu mengenai hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua ekosistem, ada ekosistem alam dan ada ekosistem buatan. Sebelum kita berpisah-pisah, kita ini orang beragama semua. Nah, maka kami meminta kepada kami Notari untuk menuntut kita berdoa di depan kelas. Silakan maju ke depan. Terima kasih. Ya Allah.